Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Pusat Riset Elektronika BRIN, Bapak Yusuf Nur Wijayanto, PhD. Yang kami hormati para narasumber serta moderator. Yang kami hormati para ketua kelompok riset, para SDM riset, serta Bapak Ibu kawan BRIN yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung dalam webinar Sistem Sharing Ilmiah Sains dan Teknologi Elektronika serta Manfaatnya, yang mana webinar ini digagas oleh Pusat Riset Elektronika BRIN. Tema kali ini adalah Ocean Thermal Energy Conversion, Future Potential and Research Opportunity. Perkenalkan, saya Nurvia Umniati, Pranata Humas BRIN, KST Samaun Samarikun Bandung, yang akan menjadi pembawa acara pada hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan panduan acara pada siang hari ini. Baik, yang pertama, peserta webinar dimohon untuk mematikan suara ketika narasumber sedang berbicara dan memanfaatkan fitur raise hand atau kolom chat untuk mengajukan pertanyaan. Peserta dipersilahkan untuk mengganti nama sesuai format. Peserta dipersilahkan mengganti virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, marilah kita berdoa sebelum acara dimulai, agar acara ini dapat terlaksana dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk dapat mengikuti dengan hikmat. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Pusat Riset Elektronika BRIN, Bapak Yusuf Nur Wijayanto, PhD. Kepada Pak Yusuf, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Fia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita dipertemukan kembali ya di acara Sistem Sharing Ilmiah Sains dan Teknologi Elektronika serta Manfaatnya yang saat ini sudah memasuki sesi yang ke volume 8 di tahun 2023 ini. Dan alhamdulillah hari ini kita kehadiran narasumber yang sangat mungkin
terkenal dan profesional, yaitu yang pertama adalah Dr. Doni Akhirudin, MN, yaitu Direktur Utama PT Don dan sebagai profesional. Terima kasih Pak Doni atas kehadirannya, dan mungkin nanti sharing terkait sistem OTEC dan perangkat pendukungnya, yaitu OTEC itu kalau dari temanya adalah Ocean Thermal Energy Conversion. Nah, dilanjutkan juga nanti mungkin ada Pak Sasono juga dari Pusat Riset Elektronika. Beliau insya Allah akan memaparkan terkait potensi energi laut Nusantara dan peluang risetnya ke depan. Oke, insya Allah acara ini akan dimoderatori oleh member kita yang baru ya dari Pusat Riset Elektronika, baru bergabung mungkin belum sebulan ini setelah selesai studinya dari S2, Mas Abriansyah Aristoni telah selesai dari S2 Swedia dan sekarang sudah kembali lagi di BRIN. Oke, terkait isu Ocean Thermal Energy Conversion ini sangat menarik saya kira ya, karena memang isu energi dan pangan itu lagi booming-boomingnya ya untuk kali ini, apalagi pada saat untuk krisis siklon tropik ini, dan ini akan menjadikan salah satu solusi ke depan apabila kita melihat dengan demografi kita yang keuntungan di negara maritim, ada wilayah laut yang sangat luas dan kita bisa manfaatkan sebesar-besarnya untuk membangkitkan energi, dan kita bisa lakukan beberapa riset opportunity. Saya kira di dalam diskusi ini nanti tidak hanya elektronika aja, Pak Doni kemungkinan besar akan masuk terhadap perangkat pendukungnya itu dari elektronika, manufaktur, bahkan sampai ke device atau mungkin materialnya juga akan dikupas sama beliau. Sedangkan Pak Sasono akan masuk ke dalam mungkin nanti men-challenge ini. Ada challenge dari kita, BRIN, kemampuan kita gimana untuk mendapatkan peluang-peluang riset ke depan dan kita bisa sinergikan bersama hal-hal yang kita bisa kontribusikan bersama dari semua sisi, baik periset-periset yang ada, akademisi, dan termasuk industri yang saat ini dikawali oleh Pak Doni Akhirudin. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada narasumber, Pak Doni sama Pak Sasono, kemudian terhadap semua panitia yang telah menyusun acara ini. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan sukses dan lancar, dan ini kita bisa manfaatkan untuk menjalin kolaborasi, sinergi, dan bermanfaat untuk Indonesia ke depan. Mungkin itu aja dari saya kembalikan ke Bu Fia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusuf atas sambutannya. Jangan beranjak dulu Pak, sebelum masuk acara inti ada baiknya kita berfoto bersama dulu. Kepada semua peserta dapat membuka fitur kameranya untuk memulai sesi foto. Silakan. Sesi ini akan dipandu oleh host Kang Arif. Silakan Kang Arif. Baik Bapak Ibu, silakan membuka fitur kameranya masing-masing. Kita akan foto bersama dulu. Silakan membuka fitur kameranya. Baik, slide pertama 1, 2, 3 klik. Kemudian slide kedua, silakan membuka fitur kameranya Bapak Ibu. 1, 2, 3 klik. Kemudian slide terakhir 3, 2, 1 oke. Baik, terima kasih. Silakan dilanjut kembali, Bu Fia. Baik, terima kasih Kang Arif atas sesi fotonya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan dan diskusi. Sebelumnya saya akan membacakan panduan sesi diskusi sebagai berikut. Yang pertama, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau dapat menggunakan fitur raise hand. Dan kemudian moderator menentukan peserta yang bertanya atau pertanyaan yang akan diajukan dan mempersilahkan pertanyaan untuk dijawab narasumber. Sebelum saya serahkan sesi ini kepada moderator, saya akan membacakan CV singkat beliau. Moderator kita hari ini adalah Bapak Abriansyah Aristoni, SSI MSc. Beliau adalah peneliti ahli pertama Pusat Riset Elektronika BRIN. Riwayat pendidikan beliau S1 Elektronika dan Instrumentasi Universitas Gadjah Mada. Dan untuk pendidikan di S2-nya adalah di KTH Royal Institute of Technology, Swedia. Kemudian pengalaman penelitiannya adalah
mengembangkan automatic guided vehicle system, kemudian interpreted and process data from GNSS unit to be used for automatic dependent surveillance broadcast yang dikompil dengan International Civil Aviation Organization. Kemudian mengembangkan ultrasound machine interface for telemedicine workstation yang dikompil dengan Medical Digital Imaging and Communications. Kemudian mendesain procurement dari cable based tsunami meter system dari hardware procurement menjadi cable laying services. Dan proyek beliau ini sudah dilakukan di Labuan Bajo dan Rokatenda Volcano Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Pak Abriansyah, kami silakan untuk mengambil alih sesi ini. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu Fia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini saya, Abriansyah Risoni, akan memandu jalannya diskusi di sistem volume 8. Mungkin sebelum masuk ke pembicara pertama, saya ingin memaparkan CV beliau terlebih dahulu. Jadi pembicara pertama kita hari ini adalah Bapak Dr. Sasono Raharjo, BNMN. Beliau merupakan prekayasa di Pusat Riset Elektronika di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Bidang keahlian beliau adalah optoelektronika dan instrumentasi. Beliau menempuh jenjang S1 di Universitas Hokkaido, Jepang, dan juga jenjang S2 di Universitas Hokkaido, Jepang di bidang studi teknik fisika instrumentasi. Dan beliau menempuh jenjang S3 beliau di Universitas Indonesia. Beliau ini sudah melanglang buana di berbagai proyek penelitian, dan yang paling terakhir yang mungkin saya akan bacakan, beliau menjabat sebagai Chief Engineer atau Kepala Insinyur di proyek elektronika komunikasi dan power INA Buoy dan INA Cable Based Tsunameter atau INA CBT. Tanpa berpanjang lebar, mungkin saya akan mempersilahkan kepada Bapak Sasono Raharjo untuk memberikan paparannya. Silakan Pak Sasono. Izin share screen. Ya, silakan Pak. Apakah sudah muncul? Belum? Belum Pak. Ini Ya, sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Saya nggak kelihatan. Bisa dibesarkan nggak? Oke. Saya Sasono Raharjo. Mohon izin untuk memaparkan beberapa slide terkait dengan energi, dan saya beri sentuhan sedikit dari dunia telekomunikasi, dan selanjutnya beberapa aspek terkait OTEK yang nanti akan dipresentasikan lebih dalam, lebih detail dari Bapak Dr. Doni, dan selanjutnya saya akhiri dengan satu aspek yang sebenarnya challenge bagi bangsa kita sendiri, baik itu saintis ataupun mereka yang mengaku saintis, bagaimana kita harusnya bekerja, kemudian bagaimana kebutuhan bangsa kita, kemudian bagaimana para engineers, baik itu di swasta ataupun lembaga lain, bisa turut berkontribusi, dan tidak lupa mereka yang berada di jalur administratif pemerintahan, karena untuk menjawab kebutuhan masyarakat itu tidak bisa sendirian ataupun satu sektor saja, tetapi perlu kolaborasi. Dan inilah kekurangan bangsa kita, yaitu kita susah untuk teamwork, kolaborasi, mewujudkan
hal yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh bangsa kita. Izinkan saya memberi title judul Indonesia Ocean Energy Potential and Research Opportunities in Electronics. Judulnya mungkin belum sempurna karena saya juga bukan makhluk yang sempurna. Jadi mohon ini bisa turut seandainya bermanfaat silahkan dibagi, di-share. Seandainya tidak bermanfaat cukup dibuang di tempat sampah. Terima kasih. Introduction adalah bahwa pertama skop pembicaraan terkait dengan Nusantara kita. Mohon maaf, izin saya memakai bahasa Inggris slide-nya karena kadang-kadang dibutuhkan slide bahasa Inggris sehingga saya campur saja. Indonesia itu sebagai negara kepulauan, ini adalah karakter yang unik dan hanya ada di Indonesia di dunia ini. Kita banyak kepulauan dan laut, wilayah laut kita adalah 75,3%. Ini data dari KKP dan BPS, ada yang mengatakan 77%, ada yang mengatakan 75,3%, ada yang 70%. Anyway, itu semua adalah di atas 70%. Kemudian saya akan membahas mengenai bagaimana kebutuhan mengenai kabel laut. Ini nanti untuk mendukung OTEK misalnya, bagaimana mentransmisikan kabel powernya yang dihasilkan dari OTEK. Jadi ini jenis yang merupakan support ya, bagian support bagi pembicara utama kita Pak Doni, bagaimana nanti hasil powernya akan ditransmisikan. Ketiga adalah elektrifikasi di kita itu karena akibat Nusantara yang banyak kepulauan ini masih sangat kurang gitu ya. Nanti akan kita lihat. Kebetulan semasa saya berdinas, saya bersama kawan-kawan muda di sini pernah dikirimkan oleh kantor ke daerah-daerah yang ternyata tidak ada listriknya semenjak penjajahan sampai sekarang. Ini adalah bentuk kita yang saintis ataupun engineer yang pernah sekolah sampai mentok sekalipun tetap harus melihat mereka yang belum kebagian kue kemerdekaan ini. Kemudian yang keempat adalah Oceanic Energy Potential, kita sentuh sedikit, tapi nanti yang banyak menyentuh pasti saya lihat nanti adalah Pak Doni, karena beliau memang yang berkecimpung di sana secara real. Dan kelima adalah bagaimana kita bisa mensupport, khususnya dari pusat riset elektronika, dari sudut pandang saya, mungkin bisa diperluas nanti oleh kawan-kawan di PRE, Pusat Riset Elektronika, dan yang keenam adalah conclusion. Oke, membahas mengenai Nusantara, skop pertama adalah kita terdiri dari 17.504 pulau yang tersebar antara Samudra Hindia sampai Samudra Pasifik. Sebagaimana yang muncul di peta ini ya, ternyata kita memiliki laut yang sebenarnya belum tereksplor dengan baik dan bagus untuk azas kemanfaatan bangsa kita sendiri. Inilah yang membuat saya melek saat saya ditempatkan di beberapa minggu gitu ya, di pulau-pulau sampai saya juga terputus akses karena masa liburan ataupun ombak yang besar dengan Pulau Jawa, sehingga inilah kebutuhan masyarakat di pesisir pulau terpencil. Dan kita memiliki garis pantai terpanjang kedua dunia, 54.716 km lebih ini. Dan 5,8 juta kilometer persegi wilayah kita ini mau kita apain? Bangsa kita ini memang hanya Jawa saja atau Sumatera saja kota besar atau bagaimana? Ternyata di sisi Jawa yang sono belum teraliri listrik. Di sisi Sumatera yang sono itu juga ada yang minim dari listrik. Lanjut ya. Poin yang saya ungkap pertama adalah wilayah kita 17.504 pulau. Dan kita harapkan mereka maju juga. Berilah keadilan pada mereka untuk maju. Lautannya luas sekali, 75,3%. Lalu bagaimana ini
bagaimana manfaat untuk rakyat. Harusnya inilah resources yang kita miliki. Menolehlah sebagian dari kita pada laut, bagaimana manfaat untuk rakyat. Oke, saya buka dengan ini. Kebetulan dunia yang sempat saya ditugaskan juga tercakup di telekomunikasi, kemudian bergaul dengan beberapa orang submarine cable. Ini saya dapatkan dari Pak Azhar Afi dari Telkom Infra. Bagaimana melakukan mereka ya, karena dunia telekomunikasi melakukan perbandingan gitu ya, perbandingan antara satelit, kemudian microwave system yang memakai BTS itu, dan fiber optic submarine cable. Apa yang saya dapatkan, 95% lebih data kita sebenarnya ada ditransmisikan melalui kabel laut, bukan satelit, bukan BTS radio. Dan 100% international internet traffic itu melalui kabel laut. Jadi, disinilah pentingnya kita mempelajari kabel laut, yang ini saat itu saya hanya telekomunikasi, yaitu fiber. Nah, selanjutnya, pengalaman kabel laut itu sudah 25 tahun. Kabel laut khususnya untuk internet ya. Ini saya dapatkan dari source-nya telegeografi. Sedemikian ruwet di laut sudah terdeploy ya, terimplementasi, terinstalasi kabel laut, dan wilayah kita ada di sekitar sini. Kita lanjut. Di dalam dunia telekomunikasi, kabel terdiri dari ini kabel dideploy, kemudian ditempatkan station to station, network management center-nya juga tentu saja ada. Ini secara fisik kita lihat ada power feeding equipment, kemudian submarine line terminal equipment, serta transponder equipment. Di sini ditempatkan repeater atau amplifier diantaranya, termasuk branch unit di sini. Kemudian penguat amplifier ini. Inilah adalah skema dari apa yang telah mendahului di dunia teknik ini untuk masuk ke dalam laut, yaitu kabel telekomunikasi. Tetapi untuk menghidupkan ini, repeater ini disuplailah perangkat power dari disuplailah power dari perangkat power dari darat ke laut. Ini mengilhami beberapa saintis untuk menerapkan bagaimana menempatkan suatu sensor-sensor di dalam laut yang ditransmisikan via kabel serat optik tadi. Dan akhirnya ada pergerakan, yaitu dari International United Nations Decade of Ocean Science ya ini, mengenai bagaimana mewujudkan suatu safe ocean, laut yang aman. Itu bagaimana tertulis di sana, saya tidak perlu membaca ulang. Dan ini dicanangkan sampai dengan 2030. Dan bergeraklah masa itu di kantor tempat saya bekerja, membuat satu sensor gitu ya, satu sensor, beberapa set sensor, digerakkanlah peneliti, perekayasa, dan engineers, termasuk mereka engineer swasta untuk membantu mewujudkan ini. Dan sebagai narasumber dari kegiatan ini adalah waktu itu saya mengontak Prof. Bruce Hoy dari Hawaii University, pemimpin CTF, Smart Cable, artinya kabel yang beliau memimpin suatu komunitas ya, untuk mewujudkan sensor geologi kelautan, mengamati pergerakan seismik di bawah laut, dalam ya, laut dalam, kemudian juga sensor suhu sebagainya di dalam satu kabel telekomunikasi.
Juga narasumber kedua, Prof. Masanao Shinohara dari Tokyo University. Beliaulah yang menginspirasi saya untuk membuat satu kabel sederhana yang lebih fit, lebih match dengan kebutuhan Indonesia. Ini beberapa foto kawan-kawan yang bekerja sama. Di sini berbagai multidisiplin ilmu dari ilmu-ilmu kawan-kawan senior maupun junior berkumpul, disatukan, dan kita deploy. Sistem masih sederhana, yaitu seperti ini. Sistem satu single landing station, satu station di darat, kemudian OBU, sensor yang hijau itu, kita taruh 2, dan ini bergerak di Labuan Bajo, ditempatkan di Labuan Bajo. Ini suasana saat menggelar kabel lautnya ini, kemudian terhubung dengan sensor, satuan sensor, untuk digerakkan, dicemplungkan, dijeburkan ke laut. Ini adalah sensor, kelihatannya sederhana, tetapi ini effort dari berbagai ilmu, baik orang material, orang telekomunikasi, orang elektronika, orang power electronics, dan orang power yang besar itu. Ini suasananya, dan ini adalah bangunan landing station yang kita sebut untuk sebagai ruang kontrol di pinggir pantai, ada di Labuan Bajo, Dusun Rangko. Dari pengalaman inilah kita melakukan studi. Saat ini dengan RIM, mendapatkan pendanaan RIM, alhamdulillah diizinkan untuk melakukan riset. Pertama telekomunikasi di sini dan sensor di sini. Telekomunikasinya fiber yang kita telekomunikasi fiber dihubungkan dengan sensor-sensor. Di beberapa sensor kita sedang tahap uji, kalau bisa 3-5 sensor bisa dipakai di darat maupun bisa dipakai di laut. Ini riset yang sedang kami kerjakan. Secara terpisah, Pak Michael Andreas Purwo Adi melakukan riset bagaimana DC-DC converter di sini bisa dijalankan, bisa nantinya kita bisa sinergi, bisa disatukan, sehingga bisa silahkan engineers di luar sana, mungkin ada yang mendengarkan di sini, untuk memanfaatkan ini. Yang penting kita mendapatkan tujuan kita bisa bersinergi, melakukan riset di dalam laboratorium, maupun nanti bisa sampai dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembicaraan di sini adalah yang terkait dengan garis yang baru muncul, oranye itu, bagaimana mengirimkan power ke dalam sistem ini. Bagaimana dengan mix operation antara telekomunikasi, kemudian sensor-sensor yang ditaruh di dalam laut, dan serta mengirimkan power ke dalam sini, dan tidak saling mengganggu. Ini yang penting, karena dunia telekomunikasi tentu saja dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, tidak inginlah bisnisnya terganggu. Tapi kita sebagai saintis juga membutuhkan informasi-informasi yang ada di dalam laut untuk membuka pemahaman kita bagaimana kondisi laut di sana, adakah perubahan iklim, lingkungan yang bisa terdeteksi, atau pergerakan seismik, dan lain-lain. Nah, guru saya, Profesor Teguh Argo Dahono, adalah saat saya ditempatkan di Dusun Rangko itu, yang membuka wawasan saya dengan ide beliau melakukan yang beliau sebut sebagai Nusantara Grid atau Pekik Grid. Masa itu beliau mencanangkan, ini coretan beliau sendiri. Kami berjanji akan bertemu di Februari tahun 2022, akan tetapi beliau sekitar Februari itu, saat saya perjalanan balik ke sini, ke Jawa, beliau meninggal di Batam. Beliau mencanangkan power grid sebagaimana demikian. Ada area yang memiliki keistimewaan sumber listriknya dari hidro, misalnya di sini. Hidro atau hidro apa ini saya juga belum diskusi panjang dengan beliau. Kemudian ada yang angin, ini beliau memetakan, ini dari beliau juga. Kemudian ada juga yang dari solar, dari matahari maksudnya.
Nah, apa maksud pakai grid ini adalah ketika ada area yang kekurangan power, maka dengan kabel-kabel power yang terdeploy ini akan dialirkanlah ke area yang kurang. Apabila ada cahaya matahari berlebih di sini, sementara air di sini kurang, maka power bisa dialirkan ke sana. Demikian pula sebaliknya, bila ternyata musim tidak mendukung untuk solar panel mendapatkan asupan matahari, sinar matahari, maka dari hydropower di sini bisa dialirkan, ataupun dari geothermal di sini bisa dialirkan ke nasional. Inilah makna yang saya saat itu mendapatkan ide dari beliau bahwa inilah makna kita sebenarnya NKRI harga mati. Ini adalah mimpi beliau untuk membuktikan dan membaktikan diri pada NKRI harga mati agar tidak sekedar menjadi slogan saja yang diucapkan ataupun dituliskan. Nah, masa itu saya ditempatkan di Anambas dalam kegiatan palaparing dari Pak Michael Andreas Purwadi. Di sana bagaimana suplai listrik kurang dan mereka berharap dari Malaysia. No. Itu saudara kita harus kita beri elektrifikasi. Kemudian Anambas sekitar sini ya, 30 menit ke sini ke Malaysia, sementara 3 jam ke sini ke Kalimantan Barat, ke Medan lebih lama lagi karena harus pindah-pindah kabel. Dan kemudian baru saja saya ditempatkan dengan Pak Michael Andreas Purwadi juga mendapatkan penugasan survei di sini di Dudepo yang daerah yang belum terjadi belum dialiri listrik, dan kegiatan itu membukakan mata saya bahwa kita ini tidak adil kalau mengharapkan anak-anak yang tidak belum mendapatkan listrik untuk bisa bertarung dengan anak-anak yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera yang sudah maju gitu ya. Untuk masuk ITB misalnya, itu adalah sebuah hal yang mimpi yang susah. Nggak bisa lanjut. Terhambat. Masih dengar suara saya? Loh, oke. Jadi lagi ya. Dalam mendevelop dari pembicaraan dengan Prof. Pekik tadi, saya mau mendetailkan dengan belajar dari beliau mengenai bagaimana developing submarine power cable sesuai dengan mimpi beliau, Prof. Pekik dari ITB ya. Sementara densitas permasalahannya yang saya lihat, densitas populasi itu biasanya itu jauh dari sumber power itu bisa dibangkitkan. Sumber power itu bagus posisinya bisa dibangkitkan. Sehingga yang ada di kepala itu transmitting power ataupun efisiensinya menjadi prioritas. Seberapa prioritasnya? Nah, itu yang saya juga harus berdiskusi dengan para ahli, tapi sayang sekali beliau sudah meninggal. Kemudian kedua adalah kalau di telekomunikasi jarak yang jauh-jauh itu sudah biasa dan mereka memakainya dengan DC power, bukan AC. Saya berdiskusi dengan seorang profesor di Cal Poly, Amerika. Kalau kabel AC itu hanya 80-90 km sudah selesai. Artinya kalau lebih dari itu harus DC. Sebagaimana ini dihadapi di telekomunikasi. Kalau telekomunikasi itu bisa transoceanic, lintas benua, mereka pakai DC. Tidak mungkin AC lagi. Nah, ini menjadi satu PR bagi bangsa kita, mengingat kita itu negara kepulauan. Sumber air ada, dan dari peta yang didapat, nanti akan ada ya, dari peta yang didapat itu, kita akan melihat sumber dari energi laut itu sangat besar. Ini adalah gambar bagaimana saat itu tim kami bersama Pak Andreas Purwadi itu melakukan survei. Ini ada member kami melihat ke pulau yang di sana itu 500 sampai 800
kira-kira ya 800 dengan anak-anak jiwa penduduk yang belum pernah teraliri listrik. Apakah kita tidak ingin mereka juga bisa membaca, bisa sekolah seperti kita? Itu saudara kita yang di sana. Kita lihat di sana itu, kita survei lokasi yang cocok untuk posisi station cable, gardu hubung dari PLN gitu ya. Seperti inilah kondisi dari laut dengan daratan. Jarak ini adalah tidak lebih dari 30 menit berperahu. Yang sisi tempat member kita itu berdiri adalah yang penuh dengan listrik, sudah merdeka penuh. Sementara yang di seberang sana itu yang belum merdeka dalam istilah penduduk sana. Belum merdeka karena belum teraliri listrik selama ini. Dari zaman mereka lahir, penjajahan sampai sekarang. Oke, kita lanjut. Key point-nya adalah 17.500 pulau itu bagaimana teraliri listrik. Mereka ini anak-anak yang di jam sekolah kalau di Jawa sini, mereka main-main di sini. Ya mungkin mereka belajar di alam bagus juga, tetapi adalah tidak adil kalau kita mengatakan mereka itu terbelakang, apalagi kita mengatakan mereka orang-orang bodoh atau bagaimana, dan kita tidak pernah peduli pada kehidupan mereka yang mereka perlukan, misalnya kebutuhan listrik, kebutuhan internet sekolah. Nah, itu tidak muncul di benak kita, maka untuk apa harganya mati untuk NKRI kita. Kemudian saya membahas sedikit ocean energy. Tentu saja ini semua orang yang ada di Power dan sudah dibahas di beberapa paper yang ada termasuk mahasiswa di universitas di Indonesia, beberapa universitas di Indonesia sudah membahas keistimewaannya, bebas dari greenhouse effect, ya, gas emisi greenhouse. Kemudian tidak ada ketergantungan pada cuaca ataupun iklim, kemudian terkait dengan ketahanan energi nasional dan mensupport pembangunan pada daerah-daerah pesisir ataupun daerah-daerah remote. Ingat, 17.500 tadi membutuhkan listrik yang belum tercapai. Tetapi masalahnya di sini. Ini juga paper di luar negeri pun mengatakan bahwa disadvantage-nya adalah biaya investasi yang sangat tinggi, super-super tinggi. Kemudian regulasi-regulasi spesifik yang harus disiapkan, sementara kita belum punya. Nanti mungkin Pak Doni, pembicara utama kedua itu yang akan menceritakan bagaimana beratnya perjuangan beliau. Nah, saya juga mempelajari sedikit bahwa bagaimana potensi energi laut bagi Indonesia. Ada energi ombaknya gitu ya, kemudian tidal itu, kemudian ada arusnya, ada perbedaan dari suhunya, ini yang bisa dimanfaatkan total lebih dari 60.000 megawatt, suatu jumlah yang tinggi sekali untuk kebutuhan pulau-pulau di pelosok. Ini cukup bagus. Terpisah dari energi nuklir ataupun energi lainnya, saya bisa bahas energi nuklir. Tentu di kita semua, kalau kita masih sadar gitu ya, nggak inginkan di sebelah kita dibangun PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, tentu nggak mau kan? Ada risiko yang besar berada di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian kedua, kalaupun solar panel ditaruh di desa, itu tadi ada foto sebenarnya di desa suatu pulau itu, sudah ada solar panel ditempatkan untuk mengelektrifikasi di area pulau tersebut. Akan tetapi kita ingat bahwa untuk solar panel itu perlu perawatan. Perlu ada orang yang di situ merawat, dan penduduk pulau itu sepertinya belum terlatih untuk merawat sehingga mati lagi. Ini adalah tantangan bagi kita gitu, bagaimana kita membangun dengan 75% lebih wilayah kelautan, sementara ada pulau-pulau yang memiliki potensi energi laut belum bisa memanfaatkannya. Maka disitulah mereka yang pernah belajar, engineer ataupun saintis, silahkan dong berkontribusi bagaimana membangun
bangsa kita, memajukan bangsa kita yang tertinggal. Ini saya ambil contoh sebuah paper yang saya dapat dari Open Access ya, di sini Korea gitu ya, Profesor Korea dengan timnya bagaimana membangun suatu OTEC gitu ya, OTEC Ocean Thermal Energy Conversion di Kiribati, Pacific Island. Kita lihat di sini Kiribati itu ada yang merah ini kepulauan Kiribati di Pasifik ya. Ini pulau-pulau ini mau dibuat diuji coba sekaligus diimplementasikan OTEC. Perjuangannya berapa tahun? 7 tahun. Nah, ini pulau hanyalah segelintir pulau kalau dilihat dari Kepulauan Nusantara, 17.000. Mereka bisa, tapi berjuang 7 tahun. Jadi nanti kita dengar Pak Doni, berapa tahun beliau berjuang. Lalu bagaimana kalau kita tidak mendukung perjuangan OTEC ini atau energi yang didapat dari laut ini? Bagaimana mimpi kita dengan memang membuktikan dan membuktikan NKRI harga mati? Bagaimana Nusantara, muasan Nusantara itu memang benar-benar menjadi satu? Dan inilah kesulitan dari kita bisa belajar dari Korea dan penduduk dari Kiribati ini, engineer dan saintis Kiribati untuk berjibaku berjuang menerapkan OTEC. Nah, ini mungkin nanti akan dibawakan detail dengan Pak Doni, dan Indonesia itu blessing in disguise dengan kepulauan yang tidak ada lagi duanya di dunia ini. Kita masih berada di Katulistiwa dan kita masih dihadiahi oleh Tuhan Yang Esa, oleh Allah. Kita dihadiahi tempat-tempat yang berpotensi, dan ini sudah distudi oleh ESDM ya, Kementerian ESDM, tempat-tempat yang potensi untuk ocean thermal energy conversion. Nah, ada perjuangan nanti dari Pak Doni bagaimana di Bali Utara. Tentu saja bagaimana bisa memilih kepulauan ini, tentu ada aspek-aspek yang distudi dalam, termasuk bagaimana suplai logistik dan sebagainya bisa tidak hanya dari bagaimana transfer perpindahan energinya dipikirkan, tapi juga bagaimana nanti logistik, perangkat, peralatan bisa ditaruh sehingga bisa dilakukan pengamatan, penelitian, monitoring secara mendalam untuk next step bagi pertumbuhan OTEC ini. Sedemikian lebar, luas, 60 gigawatt dari potensi total yang ada, apakah kita bisa manfaatkan? Itu pertanyaan pada kita semua, termasuk diri saya. Electronic devices needed itu tentu saja apa yang dipasang menjadi alat utama di OTEC. Kalau kita impor saja, yes. Kalau kita tidak ada di dalam negeri, kita terpaksa impor. Kalau tidak, ya bagaimana kita segera mengelektrifikasi penduduk-penduduk di sekitar sana. Maka elektronik yang mendukung pada heat exchangers, turbines, jadi turbin-turbin, kemudian generators, condensers, pompa-pompa, ini adalah perangkat-perangkat elektronik yang kita butuhkan untuk mensupport perangkat-perangkat komponen utama dari OTEC ini. Silahkan bisa dibaca sendiri di paper-paper terkait dengan perangkat yang mendukung OTEC. Mungkin saja Pak Doni nanti akan membahasnya juga lebih dalam daripada saya, tetapi ini challenge lain yang saya akan ungkapkan adalah bagaimana nanti ketika fasilitas OTEC sudah berdiri, bagaimana power yang dihasilkan itu bisa ditransmisikan ke darat. Maka terfikirlah suatu power transmission system dengan berupa kabel laut, yang pertama tentu saja. Kemudian yang kedua tentu saja ada fiber. Yang ketiga adalah laser free space. Nah, ini challenge. Tidak hanya pembangkitnya saja, tetapi bagaimana energi listrik tadi diubah menjadi cahaya. Bagaimana cahaya itu bisa ditransmisikan, apakah melalui fiber, seberapa kuat suhu yang bisa dihandle oleh kabel. Ini perlu juga di-studi. Kemudian kalaupun fiber tidak kuat, maka akan free space, artinya laser dengan laser akan ditransmisikan langsung.
Ini adalah contoh riset yang saya dapat dari paper juga, bagaimana suatu drone atau UAV itu diisi baterainya dengan power dari laser yang ada di bumi. Kemudian bagaimana studi tidak hanya pembangkitan dari lasernya, tetapi bagaimana receiver itu bisa menerima power sedemikian besar. Kalau di dunia telekomunikasi, fotodetektor itu kecil-kecil saja, berapa miliwatt gitu ya. Tetapi dalam listrik nanti, power, kita harus research. Ini orang material juga harus masuk bersama bekerja bagaimana kita bisa meriset suatu material, mewujudkan itu sebagai receiver, dan dia menjadi optical electric converter. Nah, ini conclusionnya. Untuk mempercepat development dari sebuah energy law system, itu kerjasama dari pemerintah, researchers, akademia, industri, dan komunitas itu dibutuhkan. Ini berdasarkan, ini semua ada di paper juga sebenarnya, tapi pengalaman tim kami membuktikan ketika berada di lapangan, ini semua harus hadir. Kalau tidak hadir, maka program yang tujuannya bagus itu akan gagal di tengah jalan ataupun tidak akan terwujud. Ini mungkin nanti Pak Doni sebagai expert dari OTEK akan bisa menjelaskan lebih detail juga. Dan kedua, ada challenge di sini. Ketika OTEK sudah berdiri, lalu bagaimana powernya ini ditransmisi ke darat? Saat ini harapannya adalah kabel laut. Kabel laut ada 3 jenis, yang fiber optik saja, kemudian yang bisa mengirim listrik AC, itu berarti 3 fase. Kemudian yang ketiga ini yang biasa dilakukan oleh orang telekomunikasi, yaitu DC. Tapi tentu saja kalau mengirimkan laser, DC kabel lautnya tentu kopernya lebih besar lagi. Dan hybrid di antara ketiganya. Hybrid itu maksudnya fiber optik yang pilihan pertama itu bisa digabungkan dengan tipe AC, kabel AC. Ini yang hendak kita propose di PLN, dan PLN akan pakai. Kemudian yang kedua, DC ini yang susah ini, DC copper yang single, tunggal, besar, kemudian di pinggirnya diberi fiber optik. Tentu saja ada teknologi material yang harus dimasukkan di sana, bagaimana tidak terjadi interferensi antara sinar laser dengan copper tadi, saling interference, ataupun suatu saat dideploy seperti Labuan Bajo, antara sinyal sensor dengan sinyal telekomunikasi dan tidak terinterferensi dengan sinyal listrik, itu semua adalah membutuhkan pemahaman material yang bisa mendukung terlaksananya ini. Nah, saya ada PR dari timnya ini untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin hadir di sini. Ada 3 pertanyaan, ada 3 harapan saya dari adik-adik baik D3, D4 atau S1 itu yang sedang studi. Silahkan menuliskan pemikiran ini dari sisi Anda sendiri. 1, mengenai kebutuhan teknis energi laut. Mungkin nanti dari Pak Doni presentasi, catat saja itu, jawablah di sana. Kemudian tuliskan pemikiran Anda yang kedua ya, tentang power over laser transmission. Jadi mentransmisikan laser, tetapi dari situ bisa dikonvert menjadi energi, dipakai oleh penduduk pulau itu atau dipakai untuk kebutuhan lain. Dan apa saja perangkat yang dibutuhkan di sana. Kemudian yang ketiga, saya berharap adik-adik ini juga memiliki mimpi dan untuk membuktikan dan membaktikan diri.
sehingga NKRI harga mati tidak hanya sekedar slogan belaka. Silahkan dicatat, ini adalah email saya. Jawaban mohon dikirimkan via email, bukan WA ya. Ini untuk diskusi selanjutnya, kita bisa via WhatsApp, tetapi saya mungkin slow response karena banyak juga WA yang masuk, tetapi penting lewat email, nanti saat ada waktu saya akan baca, dan keputusan tidak bisa diganggu gugat, nanti akan saya beri apresiasi bila menjawab dengan tepat dan benar. Lebih dan kurangnya demikian, saya akhiri presentasi saya, mungkin terlalu singkat, tetapi kita bisa lihat di sini ada anak-anak di jam sekolah yang berkeliaran gitu ya, gurunya 1 jam masuk kemudian habis itu pergi rapat, dan anak ini gurunya 1, anak-anak ini ada yang kelas 1, 2, 3, 4 maupun kelas 6 jadi 1 kelas gitu ya. Kemudian listriknya tidak ada, bagaimana mengadakan itu? Ini harusnya menjadi poin perhatian kita sebagai bangsa Indonesia secara bersama. Sekali lagi terkait dengan kabel tadi, mohon maaf, terakhir saya ingin memberikan pemahaman di sini. Jenis-jenis kabel yang ada, yang di belakang ini ada 2, itu adalah tipe 3 fase yang AC ya, itu seperti itu. Kemudian yang di dunia telco biasa itu seperti ini, DC. Kemudian ini semua tergantung dari berapa wattage yang dibutuhkan untuk ditransmisikan, ini besarnya diameter akan berubah. Demikian saya akhiri presentasi saya, semoga bisa bermanfaat, dan saya berharap ada yang bisa bekerja sama membangun ini, semua demi kebutuhan Nusantara kita. Selesai, sekian. Terima kasih kepada Pak Ian, moderator, silakan. Terima kasih banyak Pak Sasono atas paparannya yang sangat menarik dan membuka mata kita akan potensi laut di Indonesia, di mana kita punya banyak akses dan belum termanfaatkan secara optimal. Untuk itu saya buka untuk satu penanya untuk sesi tanya jawab, mengingat kita harus strict dengan rundown-nya dengan waktu. Mungkin jika ada yang ingin bertanya silakan raise hand, dan nanti saya akan persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Sasono. Silakan jika ada yang bertanya, di chat juga boleh, dan nanti saya bacakan. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Ini sangat menarik ya, karena ya kita punya banyak laut tapi memang belum termanfaatkan. Itu kayak sayang aja gitu ya Pak Sasono ya, sangat sayang, dan dan itu harusnya bisa kita manfaatkan untuk kepentingan bersama di Indonesia. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya buka untuk satu pertanyaan sambil saya pantau di chat juga, mungkin ada yang di chat. Belum ada saat ini. Tidak ada. Mungkin ada yang, ada satu, sebentar, yang raise hand. Pak Yusuf. Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Saya belum nggak lihat chat, saya tambah aja, ini pasti atasan saya nih. Silakan Oke. Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Sasono. Menarik ya tadi yang dipaparkan Pak Sasono yang terkait ini kayaknya bonus demografi kita ya Pak Sasono ya, terkait negara kepulauan, dan kita harusnya bisa memanfaatkan lebih untuk potensi-potensi yang ada. Tadi sudah disampaikan semua terkait energi, terkait gimana kita menjadikan NKRI itu menjadi satu kesatuan, persatuan Indonesia katanya tadi. Nah, mungkin ini clue sedikit aja nih Pak Sasono, saya hanya ngajak diskusi. Kira-kira ini tadi kan Pak Sasono kan kebanyakan diskusi terkait sistem. Kalau misalkan di sini ada sebagian saya lihat teman-teman yang bergerak di device Pak Sasono. Kira-kira ini untuk kita bisa sinergi bersama kebutuhan sistem dan device. Di Indonesia kan untuk pembuatan device juga ada tantangan tersendiri. Kita juga belum mempunyai fasilitas yang bagus. Terus kemudian kita belum mungkin SDM kita ya juga masih perlu kita tingkatkan lagi yang untuk
pembuatan device ini. Maka kalau boleh berkenan nanti kita coba untuk bisa itu ada dua, kayaknya saya lihat di bagian konversi sih ada 2 konversi dari elektrik ke cahaya, cahaya ke elektrik itu Pak ya. Mungkin Ya. nanti silakan dielaborasi Pak itu terkait itu, mohon bisa untuk menjadi diskusi kita bersama. Silakan Pak. Terima kasih atasan saya, Kepala Pusat Riset Elektronik. Semoga kita bisa bersinergi, tidak hanya antar peneliti rekayasa periset di PRE saja, tetapi dengan berbagai pusat riset dan juga dunia luar. Dunia luar maksudnya bukan makhluk luar ya, maksudnya ada di swasta di Indonesia ini ataupun di universitas ataupun di luar negeri sana. Ini apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya. Terima kasih. Mimpi lama dulu dari tahun 2000, salah satu ya, dari tahun 2001-2002 itu saya ada di Pusat Teknologi Material saat itu berusaha membuat seperti ini, laser yang memang bisa dihasilkan di sini. Tentu saja ini tidak lepas dari teknologi ilmu dan teknologi iptek ya, material. Bagaimana membangkitkan laser itu ternyata ya saya bodoh banget. Mohon maaf, saya sampai sekarang saya masih merasa bodoh ya. Material ini yang bisa aktif mengeluarkan laser ternyata sulit sekali kita bangun di sini. Masa itu seperti kata dalam tempurung gitu ya. Itu satu, bagaimana membangkitkan active device di sini. Kedua, active device di bagian penerimaan. Seperti ini kan, laser dipancarkan dari bumi ke atas ke drone gitu ya, ke Male misalnya. Kemudian di sini ada receiver. Receiver ini bagaimana ya tidak fotodetektor yang sederhana seperti yang dijual di pasar-pasar saat ini, off the shelf saat ini, tetapi bagaimana satu receiver bisa kita buat di sini, tapi tentu kalau melihat kebutuhan perangkat ini ada Bu Pongki yang saya hormati dan mungkin Pak Sony, mungkin nanti Bu grupnya PRE Bandung bisa membantu bagaimana receiver ini bisa dibuat di Indonesia misalnya dengan logam tanah jarang gitu, karena kita ingin membangkitkan satu optical electric converter yang besar dayanya, karena kebutuhan untuk IoT misalnya seperti untuk mengalirkan listrik gitu. Kemudian fiber itu materialnya seperti apa yang bisa mengirimkan daya besar. Selama ini kan kita bergantung pada tembaga. Ada challenge melalui fiber, tapi tentu saja kecil ya wattage-nya yang bisa disalurkan via fiber. Ini juga salah satu riset menarik di dunia fiber optic technology dan laser transmission system. Sederhananya seperti yang gambar di atas ini untuk LED. Kemudian yang tersulit itu laser. Kemudian tersulit nomor 2 SLED, superluminescent diode. Ini untuk yang pembangkit optiknya, pembangkit lasernya, pembangkit cahayanya, pembangkit lampunya. Kemudian yang bawah ini, yang tengah ya, itu adalah receivernya. Kalau dari orang telekomunikasi, mereka akan membandingkan speednya. Tetapi kalau orang dari power, tentu saja di sini adalah seberapa kuat, seberapa besar power daya yang bisa ditransmisikan, itu adalah challenge. Dan itu adalah dimulai dari ilmu material. Diskusi terkait itu, mari kita bisa bersama, karena saya sudah jauh dari dunia material. Jadi kita memang perlu bersinergi untuk membangun itu. Perlu diketahui laser yang saya beli untuk telekomunikasi itu 1 biji telanjang, belum dirumahi, belum di-mounting, itu masa itu tahun 2004 itu 27 juta.
Terus kalau satu aja 27 juta, bagaimana bisa yang powernya kecil ya? Bagaimana bisa kita membuat satu mimpi yang besar kalau harus beli? Kalau itu lewat, mohon maaf, satu negara tetangga kita yang mungil itu harga yang di Inggris atau di Amerika atau di Cina itu bisa di 4 kali lipatkan. Ini off the record ya, mohon Humas tidak sebarkan ini ke negara tetangga kita. Gitu. 4 kali lipat harganya. Jadi ya makin sulitlah kita melakukan eksperimen. Demikian Pak Kepala Pusat Riset Elektronika singkat. Baik, terima kasih Pak Sasono. Nanti kita coba Pak mensinergikan menatap Mohon bantuannya. menatap poin-poin untuk kita bersama. Mohon bantuannya. Terima kasih Mas Ian, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Yusuf dan terima kasih atas pertanyaannya, jawabannya, maaf Pak Sasono. Mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 14.30, mungkin nanti jika ada pertanyaan lanjutan silahkan bisa menghubungi Pak Sasono ya Pak ya, via Silakan. Atau ada yang email, tadi, ada email, ada WA, silakan. ya. Dan untuk teman-teman mahasiswa mungkin yang tadi sekedar mengingatkan challenge dari Pak Sasono, silahkan dihubungi Pak Sasononya, dijawab pertanyaannya melalui email ya Pak, bukan WA ya Pak. Emailnya. Nanti saya share lagi di chat room aja Pak, di chat room Pak. Ya, nanti saya tulis di chat room Pak. Nanti saya tulis. Oh di ya. chat. Ya, terima kasih. Ini ya, tolong ya. ditulis ya. Oke, terima kasih. Maaf, terima kasih Pak Sasono atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan paparan tentang potensi laut di Indonesia. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembicara utama kita, Bapak Dr. Doni Akhiruddin M.Eng. Sebelum dimulai, mungkin saya akan memaparkan sedikit profil beliau. Beliau adalah Direktur Utama PT DON dan profesional di bidang OTEK ini. Beliau menempuh pendidikan S1 di ITS dengan bidang studi teknik perkapalan, jenjang S2 di Hiroshima University dengan bidang studi naval architecture, dan di jenjang S3 beliau di Hiroshima University juga dengan bidang studi Ocean Energy. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Utama di PT DON dan merupakan seorang konsultan maritim. Tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan kepada Pak Doni untuk memaparkan paparannya siang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar nih Pak Sasono, Pak Yusuf? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Terdengar. Sangat clear, jelas. Terima kasih. Selamat siang Pak Yusuf, Pak Sasono, dan Bapak-Bapak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Doni Akhiruddin, panggilannya Doni saja. Sebetulnya saya dari 86 sampai 2012 dosen di Universitas Dharma Persada juga Pak. Tapi setelah 2012 saya mengundurkan diri dan fokus di bidang usaha saja, di bidang konsultan maritim. Kita masuk ke sistem OTEK. Nanti saya akan bahas dua hal pokok. Pertama tentunya sistem dan teknologinya. Kemudian berikutnya kondisi saat ini yang non teknis, yang sulit untuk diselesaikan di saat ini. Nah mungkin ada di antara bapak-bapak, apakah Pak Yusuf, Pak Sasono yang berperan di BRIN sana bisa mengembangkannya. Kita masuk ke teknologinya dulu aja. Ya, bisa. Sebentar ya Pak ya, ini ya oke. OTEK itu singkatan dari Ocean Thermal Energy Conversion. Ada 3 sistem daripada OTEK, yaitu open cycle, closed cycle, dan hybrid system. Nanti di dalam kita pelajari. Kemudian untuk penempatannya bisa land
base artinya di darat atau di floating plant atau di mengapung di laut. Ini untuk sistem open cycle. Kalau open cycle ini itu turbin digerakkan dengan mempergunakan uap air laut. Air lautnya itu diambil dari permukaan dengan divakum, kemudian sampai dengan 1 atmosfer, maka dia itu akan menguap, memutar turbin dan menghasilkan listrik. Tetapi uap tadi kalau dibiarkan, dia akan penuh di dalam suatu sistem. Akhirnya kita ambil air dingin dari laut dalam, dimasukkan ke chiller, sehingga nanti uap-uap air tadi mencair lagi sehingga dibuang lagi ke laut. Nah, ini sistem ini Bapak-bapak sudah bisa mempelajarinya lah. Ini sangat mudah bagi orang-orang listrik, pasti sangat mudah. Ini open cycle istilahnya. Kelebihan open cycle ini dia menghasilkan air tawar dari uap-uap air laut. Tetapi kelemahannya dia tidak bisa untuk membangun pembangkit listrik ukuran besar. Sampai 500 kW atau 1 megawatt saja sudah sulit karena ukuran turbinnya nanti akan besar sekali. Oleh karena itu saat ini banyak yang lebih mengembangkan di bidang closed cycle, yaitu mempergunakan cairan seperti kulkas seperti itu, amonia. Amonia itu diuapkan pakai air hangat di permukaan. Uap amonia memutar turbin, menghasilkan listrik, dan amonia ini tentu uap terus. Kalau tidak didinginkan, dia akan menjadi stuck, berhenti sistem itu. Oleh karena itu, diambil air laut dingin yang perbedaan temperaturnya antara permukaan dan laut dingin tersebut, air laut dingin tersebut adalah minimal 20 derajat Celcius. Nah, dengan dimasukkannya air laut dingin, maka uap-uap amonia tersebut menjadi cair lagi. Kemudian dipompa, dimasukkan lagi ke evaporator, demikian seterusnya. Mungkin Bapak bisa pelajari sendiri, ini juga sangat simpel dan Bapak-bapak orang teknik pasti jauh lebih pandai dalam hal ini. Kemudian karena ada kelemahan dan kelebihannya, kalau yang open cycle, dia tidak bisa untuk ukuran besar, kapasitas pembangkit listrik besar. Sedangkan yang closed cycle, dia bisa untuk besar, akan tetapi tidak menghasilkan apa-apa selain listrik. Kalau yang open cycle, dia bisa menghasilkan air tawar, air murni, dan jauh lebih murni daripada air yang ada di darat. Oleh karena itu, biasanya sekarang itu digabung sistemnya, namanya hybrid system. Dan inilah yang sekarang banyak dipakai untuk membuat penelitian-penelitian sehingga nanti harga pembangkit listrik OTEK itu bisa ditekan menjadi murah. Ini contoh atau ilustrasi saja kalau seandainya kita membangun pembangkit listrik OTEK, itu kita pasang ponton floating, kemudian listriknya dibawa ke darat, itulah yang nanti akan manfaat daripada penelitian Pak Sasono adalah nanti untuk power cable ini. Kemudian juga air bersihnya bisa dibawa ke darat. Kelebihan daripada OTEK ini, dia tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga menghasilkan beberapa hal lainnya. Kita kan di dunia ini ada 3 hal yang sangat penting, yaitu 1, listrik, 2, makanan, 3, air minum. Nah, ketiganya ini bisa dihasilkan dari OTEK. Itulah kelebihan utama OTEK ini. Ini macam-macam. Ada yang disebut di dunia orang-orang energi laut, ada yang disebut dengan DOA atau Deep Ocean Water Application. Itu macam-macam produk sampingan daripada
OTEK. Antara lain tentunya tadi mineral water. Untuk mineral water ini sudah dipraktekkan tapi tidak untuk penghasil listrik, tapi mineral water dari air laut dalam di Bali dan laku keras. Kalau Bapak-bapak beli minuman mineral di Jakarta yang ukuran 600 ml itu paling Rp500 sampai Rp1.000. Kalau di Bali Bapak-bapak bisa beli Rp15.000 satu botolnya. Nah, itu sudah diproduksi di sana. Selain air bersih juga bisa menghasilkan litium. Kemudian makanan ini bisa untuk disalurkan ke darat. Nanti embun daripada air laut dingin ini bisa untuk pertanian. Tapi itu penelitian yang bisa digabung kalau OTEK-nya sendiri sudah bisa dibangun. Kalau yang lainnya itu tidak bisa. Kemudian aquaculture. Aquaculture itu air laut dingin yang disedot sedemikian besar itu bisa dipakai untuk segala macam peternakan ikan, untuk ikan-ikan laut dingin. Sehingga nanti kalau seandainya Indonesia dapat menghasilkan listrik dari OTEK, juga menghasilkan seafood atau ikan-ikan laut yang daerah laut dingin seperti lobster, segala abalone dan lain-lain yang hidupnya di air laut dingin. Nanti kita walaupun di negara tropis bisa memproduksi itu nanti kalau seandainya OTEK-nya bisa dibangun. Nah, ini Bapak-bapak baca saja karena ini teori dasar bisa didapat di mana saja. Ini macam-macam produksi daripada produk sampingan daripada OTEK, yaitu tentunya dasarnya OTEK itu tujuan memproduksi listrik. Itu sangat cocok untuk remote area, untuk wisata, dan untuk daerah komersial. Deep water juga untuk remote area, untuk daerah wisata dan daerah komersial dan lain-lain. Ini macam-macam Bapak bisa baca sendiri. Ini tidak perlu saya jelaskan satu-satu karena nanti masalah lain yang jauh lebih penting daripada teknologi ini. Ini pengetahuan umum yang bisa Bapak dapatkan di mana saja. Di Jepang saat ini sudah menerapkan sistem manfaat air laut dingin ini. Kalau orang Jepang, Pak Sasono kan pernah di Jepang juga, dan mungkin bapak-bapak yang lain, itu saking hobinya orang Jepang makan ikan, sampai ada guyonannya atau gurauannya. Di Jepang itu lebih banyak mata pancingnya daripada ikannya. Karena ikannya udah habis, ditangkepin terus, dipancingin terus sama orang-orang Jepang. Karena saking sukanya makan daging ikan. Karena kesulitan ikan tersebut, maka Jepang memakai sistem air laut dalam ini. Dia tarik air laut dalam dengan pompa yang besar. Ini di sebelah kiri, Bapak-bapak bisa lihat yang ini. Ini adalah mesin pompanya. Bandingkan dengan orang yang ada di sini nih Pak. Ini orangnya yang sedang berdiri. Itu air laut dalam. Ditarik ke atas, kemudian dicampur dengan air permukaan agar tidak terjadi perbedaan temperatur sehingga ikan-ikan tidak lari. Dicampur, kalau di permukaan itu dia mau dilepas di berapa meter di atas permukaan, misalnya 5 meter kah, 10 meter kah, itu diukur dulu temperaturnya. Kemudian dicampur sampai temperatur airnya sama, baru dilepas ke laut, dan itu akan mengundang ikan-ikan. Ikan-ikan karena nutrisi daripada air laut dalam itu besar sekali, maka ikan-ikan akan berdatangan dan akan subur berkembang biak di sana. Dan ini sudah terbukti di pantai di Teluk Yokohama, ini sudah dipraktekkan dan hasilnya sangat-sangat baik sekali. Kemudian kita masuk ke OTEK di Indonesia.
Kalau Bapak-Bapak lihat peta OTEK di dunia, itu Indonesia tuh seolah-olah tidak punya resources-nya. Tapi kenyataannya adalah yang warna biru ini. Ini saya yang buat, hasil karya 100% saya buat ini. Ini yang biru ini adalah sumber-sumber OTEK di Indonesia. Demikian luasnya. Dan ini pertama kali saya presentasikan di Jepang tahun 2010. Mereka sangat terkejut karena mereka tidak tahu bahwa Indonesia punya resources sedemikian besar. Sehingga mereka tertariklah untuk melakukan penelitian dan pengembangan OTEK di Indonesia. Nah, ini di bawah peta temperatur dari permukaan laut. Ini bisa Bapak lihat sendiri. Dasar perkiraan OTEK di Indonesia diperkirakan sekitar 222 gigawatt listrik. Kalau OTEK ini bisa hidup 24 jam, 1 tahun, 365 hari. Tetapi kadang-kadang dibutuhkan pemeliharaan, sehingga kita dalam menghitungnya, kita pakai koefisien 0,8. 0,8 kali 24 jam kali 365 hari kali 222 gigawatt menghasilkan, kalau Indonesia ini dipakai semuanya, itu bisa menghasilkan 1.500 terawatt hour. Tapi ini kan hitungan di atas kertas. Di sini ada angka 30. Di sini Bapak perhatikan, di sini ada angka 30. Ini jarak, kalau ini panjang pantai nih, yang efisien untuk OTEK. Ini panjang pantai seperti Pak Sasono katakan tadi, panjang pantai kita nomor 2 di dunia. Ini adalah panjang pantai yang bisa dipakai untuk OTEK. Sedangkan 30 ini jarak antar pembangkit listrik. Karena kalau lebih dekat itu nanti akan berebut air dinginnya nanti. Nah, kalau satu pembangkit itu kapasitasnya 100 megawatt, maka menghasilkan hitungannya seperti ini. Ini sumber energi laut kita nanti. Ini macam-macam pulau yang sudah saya teliti dan waktu masih di Universitas Dharma Persada. Untuk OTEK bisa dikatakan resourcesnya baik kalau jarak dari pantainya itu paling jauh antara 15 sampai 20 km, supaya nanti biaya-biaya lainnya tidak meningkat. Karena semakin jauh dari pantai, otomatis biaya-biaya lainnya juga akan meningkat. Ini beberapa pulau-pulau kecil yang sangat potensi untuk dibangun OTEK. Jadi ini sistemnya nanti OTEK itu juga selain untuk pembangkit listrik, juga bisa aquaculture, bisa untuk resort, bisa untuk industri, untuk produksi air mineral, bisa juga untuk industri makanan laut dari daerah laut dingin yang kita produksi sendiri di sini. Tapi ini sekali lagi khayalan, silahkan nanti Bapak pelajari di sini saja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dicatat. Saya waktu jadi dosen tamu di Jepang, 6 bulan saya diundang jadi profesor tamu di Saga University. Kami melakukan 3 daerah, penelitian 3 daerah, yaitu di Sumatera Barat, di Bali, dan di Sulawesi Utara. Untuk itu kami berkunjung ke wilayah masing-masing bersama dengan tim Jepang, melihat langsung mana-mana wilayah yang sangat cocok. Sebetulnya di antara 3 tempat ini, yang terbaik adalah Sulawesi Utara. Di atas Manado sedikit. Itu sangat baik karena
hanya sekitar 1 kilometer dari pantai itu kedalaman lautnya sudah 1000 meter. Sehingga sangat-sangat potensi sekali. Tidak perlu power cable-nya besar panjang-panjang. Cukup 1 kilometer sudah sampai ke gardu distribusi di darat. Tetapi kelemahannya untuk Sulawesi Utara itu masuk Triangle Coral Reef kalau nggak salah. Pokoknya 3 daerah yang segitiga yang terumbu karangnya tidak boleh diganggu, termasuk di Sulawesi Utara ini. Sehingga dari hasil kajian disimpulkan untuk memilih lokasi terbaik adalah di Bali Utara. Itu jarak dari pantai ke floating plan-nya itu hanya sekitar 13 km. Kalau di Manado itu 1 km sudah bisa. Kalau di Bali Utara 13 km. Kalau di Sumatera Barat sangat jauh, sekitar 30 km lebih. Sehingga ini kita tidak pilih. Yang kita pilih adalah di Bali Utara. Ini perhitungan kasar daripada OTEK. Kalau dilihat ini ya tidak terlalu mahal, tetapi untuk mencapai 1 megawatt saja sampai saat ini belum ada negara yang mampu. Saat ini negara yang sangat antusias untuk melakukan penelitian OTEK ini adalah Jepang dan Amerika. Kalau bapak-bapak mungkin pernah diundang oleh SDM, ada yang dari Belanda, dari Perancis menawarkan soal OTEK, itu hanya orang cari uang saja, Pak. Tidak ada satupun di dunia ini selain Jepang dan Amerika yang sudah bisa membuktikan bahwa OTEK itu menghasilkan listrik. Di Jepang itu 200 kilowatt yang sudah diproduksi. Sekarang mereka sedang sudah mendapatkan dana dari pemerintah ya membangun 1 megawatt di Okinawa. Nah, ini OTEK ini kelemahannya dia tidak bisa ekonomis kalau tidak ukuran besar. Sedangkan untuk menjadi besar perlu pembuatan yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil pasti biayanya sangat besar. Nah, ini kendala daripada OTEK. Ini jadi kendalanya utama. Kendala lainnya, Pak, kita selalu didatangi oleh negara-negara yang seolah-olah mereka mampu, Pak. Nah, ini yang perlu saya ingatkan. Saya sendiri waktu diundang jadi profesor tamu di Jepang, saya wanti-wanti ke mereka bahwa kalau Anda ingin jualan ke Indonesia, saya yang akan menentang. Karena saya tahu persis bahwa Jepang sendiri masih uji coba. Kenapa kita yang orang tempat kita dipakai untuk penelitian, pakai uang kita, nanti kalau udah jadi dia jual lagi ke kita. Kan kita jadi sangat-sangat bodoh sekali gitu loh. Sehingga dalam 6 bulan saya di sana, saya sudah presentasi di berbagai tempat, di NEDO, di Kementerian METI, dan mereka sangat tertarik sekali. Nah, untuk teknologinya, OTEK ini butuh alat-alat pendukung, yaitu 1 ponton apung, itu untuk floating. Kalau tidak floating yang di darat, kita bisa tidak perlu ponton apung. Kemudian kalau kita pakai ponton apung, itu tidak semudah itu. Sistem pengikatannya juga sulit karena di laut dalam. Tapi kan pengeboran lepas pantai sudah ada yang lebih dari 1000 meter. Artinya ini bisa diatasi. Kemudian pendukung lainnya heat exchanger. Nah, heat exchanger ini juga perlu diperhatikan karena ini adalah air laut yang kita pergunakan.
kesulitan heat exchanger adalah dari segi material. Sekarang itu di Jepang sudah ada satu perusahaan mereka yang fokus untuk menghasilkan heat exchanger untuk OTEK ini. Kemudian berikutnya pompa. Sekedar ilustrasi, kalau kita bikin pembangkit listrik OTEK, itu kita harus punya pompa yang mampu menarik air laut dalam sedalam 1000 meter dengan volume 2,5 meter kubik per second per megawatt. Bayangkan kalau kita mau membangun 10 megawatt saja, itu harus mampu pompa itu dari kedalaman 1000 meter menarik air 25 meter kubik per second per 10 megawatt. Itu sangat-sangat sulit sekali. Oleh karena itu belum ada di dunia negara yang mampu. Yang mampu baru Jepang saja, dan Amerika itu juga sama-sama 100 kilowatt. Kalau di Jepang 200 kilowatt, kalau di Amerika itu baru 100 kilowatt. Kemudian selain itu, selain pompa dengan kapasitas yang sedemikian besar, juga pipa air dingin. Kalau pipa air panasnya kan kita bisa mengambil dari permukaan sekitar 5-10 meter dari permukaan, itu sangat-sangat mudah dibuat. Yang sulit adalah pipa air dingin sepanjang minimum 1000 meter dan tidak boleh bocor pipa itu. Kalau tidak akan tersedot air hangat yang di atasnya. Oleh karena itu ini suatu tantangan tersendiri, dan untuk pipa air dingin Jepang sendiri belum bisa. Yang bisa hanya Amerika pembuatan pipanya ini. Belum nanti teknologinya pada saat pemasangannya melepaskan pipa ini ke laut, itu tidak bisa disambung-sambung di tengah laut seperti pipanya pengeboran lepas pantai. Ini harus utuh 1000 km baru dilepas di laut. Nah, itu kenapa kesulitannya OTEK. Kemudian yang keenam, saat ini bahan yang dipakai adalah high density polyethylene. Kenapa? Karena itu bahan yang sudah umum dan dapat menahan pertukaran panas yang sangat baik, sehingga temperatur air laut yang di luar tidak berpengaruh kepada air laut yang di dalam pipa. Karena air laut yang di dalam pipa itu temperaturnya sekitar 5 derajat Celcius dari laut dalam. Itulah yang ditarik ke atas dan diusahakan tidak ada perubahan temperatur. Tetap di 5 ataupun dinaik sedikit pun hanya 6 derajat Celcius itu tidak apa-apa. Nah, ini kesulitan untuk pipa. Pipa saja itu yang bisa membuat hanya Amerika. Jepang sendiri belum. Apalagi negara-negara Eropa yang menawarkan OTEK ke ESDM. Kadang-kadang saya ingin mengatakan ke ESDM itu hanya orang-orang cari uang saja itu negara-negaranya. Karena kita harus tahu bahwa yang bisa itu siapa gitu. Nah, ini kendala untuk pipa. Kemudian sistem pemasangan dan pelepasan pipa air dingin. Untuk pemasangan seperti yang saya sampaikan tadi, dia harus tersambung dulu 1000 km di darat, baru ditarik ke tengah laut, baru dilepaskan. Sehingga pipa itu nanti tidak ada kebocoran. Kalau disambung di tengah laut, itu dikhawatirkan akan terjadi kebocoran. Kemudian tidak hanya pemasangannya saja. Pipa air dingin ini kan mahal, Pak. Mungkin sekitar 10% dari nilai total pembangunan. Tentunya perlu kita jaga. Seandainya tiba-tiba ada typhoon, angin kencang, gelombang tinggi, ponton ini harus
pindahkan. Tentunya kita tidak bisa memindahkan juga pipa air dingin yang panjangnya 1000 meter itu. Jadi harus bisa dilepas dan tidak hilang. Supaya nanti kalau cuaca sudah baik, pontonnya balik lagi, ya dipasang ulang lagi. Nah, itu kendalanya. Kemudian yang nomor 8 ini pekerjaannya Pak Sasono tadi nih, ini power cable. Power cable kalau dalam hitungan ekonomis itu jarak ponton pembangkit itu adalah 15 km. Saya rasa ini sudah sangat umum dan bisa didapatkan kalau hanya jarak 15 km dari ponton ke darat. Hanya masalah efisiensinya mungkin yang perlu dipikirkan. Selain hal-hal tersebut, juga banyak hal lain yang harus memenuhi persyaratan marine use. Seperti kabel-kabel itu harus memenuhi persyaratan marine use. Kemudian aturan-aturan, izin-izin dan segalanya itu semua belum ada di Indonesia. Nah, ini kendala yang ada di OTEC. Nah, sampai sini apakah Bapak-bapak sudah mencatat masalah teknologinya? Nah, kita nih setelah ini kita bicara soal non-teknisnya yang jauh lebih sulit daripada teknisnya. Ini saya punya gagasan dulu. Kita itu bekerja sama dengan Jepang karena Jepang itu pengimpor gas terbesar dari Indonesia. Sehingga kita bisa bicara perdagangan global warming atau perdagangan CO2 itu loh. Nah, ini Bapak-bapak bisa baca sendiri, kita bisa bekerja sama dengan mereka. Waktu itu saya masih di Dharma Persada University. Saya jadi dosen tamu di Saga University di Kyushu sana. Nah, ini sekedar ide saja yang kenyataannya memang sangat sulit untuk diterapkan. Saya pulang dari Jepang itu tahun 99. Mulailah saya mempromosikan OTEC ini karena potensinya sangat baik. Mulai presentasi di Kementerian ESDM, kemudian ke 3 wilayah, hampir semuanya beranggapan bahwa ini sangat baik. Dan sangat menjanjikan untuk sumber energi Indonesia masa depan. Kemudian kami juga sudah melakukan workshop di Bali, di Jakarta, dan di mana-mana. Terakhir tahun 2011 apa 2012 saya lupa. Kami mengadakan workshop di Bali. Dan kebetulan Pak Menteri ESDM waktu itu yang dijabat oleh Putra Bali, Pak Jerowacik, kami diminta presentasi di depan beliau. Kebetulan yang datang adalah tim Jepang dan tim Dharma Persada dan dari ESDM lainnya. Ternyata beliau sangat mendukung, sehingga dipanggillah Bapedanya Bali untuk segera menyiapkan ini. Tentunya ini berita gembira sekali, tetapi memang nasib itu kita tidak tahu. Setahun kemudian kalau tidak salah, beliau sudah tidak menjadi menteri lagi dan terkena masalah. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan OTEC. Kemudian saya juga di ESDM itu bicara di Direktorat Jenderal Kelistrikan. Dilempar ini tidak bidang mereka, diminta untuk ke Litbang. Akhirnya kami berusaha ke Litbang, presentasi sana sini berapa kali. Akhirnya kami, ini saya potong aja singkat, ini cerita yang
Singkat aja ini Bapak bisa baca sendiri terkait dengan yang ini. Terkait dengan ini, tadi sebentar. Tahun 2000 setelah kami presentasi sana sini, akhirnya tahun 2018 Pak Toto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, beliau tertarik dan saya pertemukan dengan tim Jepang. Saya saya undang tim dari Jepang yang hadir sangat banyak sekali, beberapa direktur perusahaan tim Otek Jepang, kemudian dipimpin oleh Profesor Ikegami, presentasi di depan Pak Kaban waktu itu, akhirnya ditandatanganilah untuk pengembangan Otek di Indonesia. 5 megawatt yang ditandatangani oleh Pak Toto dan wakil dari Jepang Profesor Ikegami. Ini yang menariknya yang saya kasih warna putih ini. Biaya pembangunan pilot project itu diusahakan dari pemerintah Jepang. Indonesia hanya membiayai untuk orang-orang Indonesianya saja. Misalnya tahap pertama tentunya kita bikin FS. Nanti FS itu biayanya dari Jepang. Tapi tentunya dia tidak bisa membawa kapal dari Jepang sana ke Indonesia. Nanti dia sewa kapal Indonesia. Nah, kalau seandainya ada dari BPP, dulu BPPT, sekarang BRIN. Dari BRIN misalnya, ikut dalam tim Otek Indonesia. Maka orang-orang BRIN itu tidak dibiayai oleh pemerintah Jepang. Yang dibiayai hanya orang-orang Jepang dan konstruksi sampai jadinya 5 megawatt. Setelah itu, konstruksi Otek Plan ini, kalau sudah jalan, itu diserahkan penanganannya ke orang Indonesia, tidak oleh mereka. Mereka itu butuh Indonesia supaya bisa praktek langsung membangun Otek di negara tropical. Nah, tapi ya itulah kembali ke masalah, enggak tahu saya kenapa tahun 2012 Pak Jerewacik sudah setuju, setahun kemudian beliau lengser. Ini tahun 2018 disetujui, sudah pemerintah kita sudah bikin, Pak Toto khususnya sudah bikin surat pengantar ataupun surat dukungan ke pemerintah Jepang sana, ke METI. Tahu-tahu 2019 COVID datang. Berhenti lagi kegiatan. Nah, lebih parah lagi, tahun 2015 Badan Litbang ESDM dihilangkan, digabung ke BRIN. Sekarang perjanjian itu, lanjutan MOU itu, tidak tahu lagi kemana mau diurus. Pihak Jepang pun kesulitan. Saya mau berhubungan dengan siapa ini, katanya. Karena Badan Litbangnya sudah tidak ada. Dan dari ESDM sendiri, tidak ada pengarahan tindak lanjut ini mau kemana gitu. Itu kesulitan yang pertama. Kedua, partner METI Jepang, METI itu bukan masalah terbarukan tetapi Ministry Economic and Trading apa gitu loh, industri. Itu partnernya adalah SDM, Pak. Dana itu adanya di METI. Termasuk dana FS yang akan cair tahun 2020 kemarin. Tapi ternyata tidak jadi karena Litbang bubar. Dan tidak bisa melanjutkan kerjasamanya dengan siapa. Dan tidak ada pengarahan ke lembaga mana gitu. Kalau di sistemnya Jepang, saya tidak tahu persis ya, tapi ini penjelasan dari Profesor Ikegami, dia tidak bisa METI Jepang itu
memberikan dana untuk bukan partnernya dia. Jadi partnernya METI Jepang itu adalah ESDM. Harus ke ESDM. Nah, itu yang nomor 3 tadi. Dulu tahun 2000 berapa itu, pada saat saya berusaha meyakinkan sebelum ada tanda tangan dengan Pak Toto, kebetulan saya menyampaikan juga proposal ke KKP. KKP setuju sekali, bahkan dia ingin merubah. Dia tidak pembangkit listriknya yang jadi judul, tapi produksi air dingin, air tawar, air mineral, perikanan, dan lain-lain. Itu pokoknya. Produk sampingannya listrik. Kan menarik sekali itu, Pak. KKP sudah setuju, tapi METI Jepang tidak setuju. Karena partner dia ESDM. Kalau mau ke KKP, harus ada partner tersendiri yang ada di Jepang sana. Nah, itu cerita daripada OTEC ini. Sekarang saya berusaha mengikuti arus saja. Tahun ini bulan berapa itu, saya presentasi di BRIN untuk menyampaikan kondisi ini. Karena saya didesak oleh Profesor Ikegami, ini gimana, kapan, dan apa tindak lanjutnya. Dan saya presentasi, saya lupa Pak Sasono tahu mungkin, saya lupa OK atau apa gitu loh, kelompok apa gitu, ternyata tidak mendukung, sehingga saya ya terpaksa sudah diam saja sekarang. Di SDM tidak tahu jalannya kemana, di BRIN juga tidak tahu kemana. Nah, inilah kondisi OTEC sekarang. Saya rasa itu saja. Mungkin dari segi teknologi silakan ditanyakan. OTEC ini berbeda dengan kondisi arus lainnya, energi laut lainnya. Kalau OTEC ini dimanapun dipasang bisa di Indonesia, selama teknologinya memenuhi. Karena kedalaman laut Indonesia 70% daripada garis pantai kita itu kedalamannya sampai 1000 meter. Nah, saya rasa itu kami kembalikan ke moderator. Silakan Pak moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Doni atas presentasinya. Ini sangat-sangat menarik. Saya sendiri tertarik dengan sistem OTEC ini dan byproduct yang bisa dihasilkan untuk dari sistem OTEC ini. Mungkin langsung saya lemparkan ke audiens jika ingin ada yang bertanya. Tadi sih saya sempat dapat pesan bahwa Pak Yusuf ingin bertanya. Apakah Pak Yusuf ada di sini? Sudah ada. Kalau tidak, yang lain juga boleh. Silahkan. Dengan cara raise hand atau tulis di kolom chat, nanti boleh saya bacakan. Jika ada yang bertanya, silahkan. Mumpung ada benar-benar praktisinya nih Pak Doni nih, yang sudah berkecimpung lama di sistem OTEC ini, kita bisa banyak belajar ke beliau. Sebentar. Silahkan jika ada yang bertanya. Mungkin untuk satu pertanyaan dulu ya, karena mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 15:15. Sebentar. Ini ada pertanyaan Pak Doni dari Pak Michael Andreas Purwadi. Bagaimana dengan ROI dari OTEC ini, Pak? Return of investment. Return of investment. Ya. Itu dalam 20 tahun itu akan kembali, Pak. 20 itu tahun dalam ya, 20 tahun akan kembali. Oh, baik. Tapi Itu semakin besar kapasitasnya, semakin cepat kembalinya dana itu. Tetapi untuk menjadi besar perlu membangun yang kecil dulu. Nah, ini kendalanya.
di otak itu. Oh, baik. Berarti semakin besar skalanya mungkin bakal semakin cepat ROI-nya ya, Pak ya. Karena Seperti itu. menghasilkan listriknya lebih banyak kan Ya, per hari non-stop ya betul. gitu. Tapi ya tantangannya harus membangun yang kecil-kecil terlebih dahulu ya Pak ya, dunia. Yang Iya, bertahap bertahap. lah dari untuk apakah kita bisa sekarang pompa kita yang sekarang Ya. itu paling untuk BBM itu yang minyak itu paling banyak sekitar 1 meter kubik per second tuh udah sangat-sangat besar sekali, padahal otek butuh 2,5 meter per second untuk per megawattnya. Sangat besar sekali pompanya. Baik, terima kasih Pak Doni atas jawabannya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Mas Adnan S. Silahkan Mas, di unmute Ya. saja langsung. Ya, baik. Silakan Pak. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah terdengar Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Briansa. Jadi selamat sore Pak Doni. Ya, selamat sore Pak Adnan. Adnan, Pak. Jadi, senior di asli Pak Doni. Ya. Ini Pak, izin tanya terkait OTEK. Mungkin yang pertama terkait ini Pak. Teknologi readiness levelnya kalau sekarang gitu ya, di dunia ini udah di level berapa sih? Apakah masih di 5, 6 atau sudah sampai 7 dan 8 gitu? Itu kan terkait implementasi mungkin biasanya ya, kalau di pemerintah atau industri PLN dan sebagainya, mereka akan menanyakan biasanya itu dulu Pak, kesiapan dari teknologi KWH ini. itu Pak. Gimana Bapak? Per KWH-nya. Tidak, teknologi readiness level, kesiapan teknologi ini Pak, gitu Pak. Kesiapannya sampai saat ini yang baru siap hanya 200 kilowatt Pak. Jadi untuk sedunia hanya mampu Jepang dan Amerika itu baru 200 kilowatt Pak. Jadi baik. Untuk yang tadi diceritakan di Perancis, di Korea itu sepertinya beberapa referensi kayak Ocean Report itu sudah ada, itu seperti apa Pak tanggapannya Pak? Yang di Korea sekarang sudah membangun, sudah mengarah ke 1 megawatt, tapi sampai saat ini belum terbukti ya Pak ya. Yang baru terbukti itu baru Jepang 200 kilowatt dan Amerika 100 kilowatt. Tapi mungkin Korea mau bikin lompatan mungkin bisa saja. Saya karena sudah lama sekali ini terbengkalai, saya juga sudah lama tidak melihat perkembangan terakhir ini Pak. Seandainya Korea bisa ya enggak apa-apa, tapi jangan tempat kita dijadikan tempat percobaan, kita yang bayar, itu loh Pak. Iya, betul, baik Pak. Oke Pak. Kemudian ini Pak, kalau ini Pak, kesiapan dari teknologi di kita nih, apakah memungkinkan terkait TKDN Pak? Berapa persen yang kira-kira bisa kita buat, kita fabrikasi di manufaktur di Indonesia gitu Pak? Ya. Sepertinya itu concern berikutnya. Dari sekian tadi itu, kita yang jelas kita 100% ponton itu bisa kita. Oh, baik. Nah, kalau kabel laut tergantung Pak Sasono, saya tidak tahu itu. Kemudian kalau marine use lainnya kelihatannya kita sudah banyak, karena industri kapal kita juga sangat memenuhi syarat untuk marine use. Seperti kayu, karpet, kabel, dan lain-lain itu kayaknya juga sudah memenuhi. Kalau dihitung persentase saya belum sampai ke sana ya, tapi kalau sekitar 50-60% kita bisa lah itu. Oh, lumayan Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Doni, arahannya sangat ini. Mungkin ada Pak Waipadu tambahan. Ya, terima kasih. Pak. Ya, terima kasih Pak Adnan atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir mengingat waktu yang semakin menunjukkan pukul 3.20 saat ini. Silakan Pak Wahyu Pandu. Ya, baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Wahyu Pandu, selamat sore Pak. Sore Pak Doni. Kita sudah sering sekali ini. Dari dulu kita bicara. Iya. Tek-tek. Iya Pak Pandu. Ya, izin Pak Doni, Pak Sasono. Silakan Pak Pandu. Ini tadi menarik, jadi mengenai site selection nih. Mungkin perlu ditambah kriteria dari slope Pak. Jadi sangat tidak mungkin kita masang mooring line dengan slope tinggi. Tadi kalau kedalaman bisa jarak hanya 1 kilometer, sudah dapat 1.000 meter,
saya jamin slope-nya tajam. Jadi Ya. jadi ini perlu, mungkin kriteria itu perlu kita tambahkan, karena setelah kita dapat jarak kedalaman ideal, jarak dari pantai ideal, belum tentu bottomnya ideal. Jadi ini kalau selama ini kita terlalu hanya mengukur 2 kriteria itu saja. Padahal nanti ada slope, terus ada nanti untuk kabel laying juga tingkat kesulitannya tinggi, nggak mungkin kita masang kabel. Ini kabelnya cukup besar kan, karena powernya besar juga. Kalau kita memasang platform di laut. Satu kendala lagi, kalau untuk di Indonesia, itu ITF itu arus maksimum ada di kedalaman thermocline antara 50 sampai 200 meter. Itu luar biasa. Yang sering jadi masalah adalah VIV, vortex induced vibration. Itu juga harus kita pelajari juga. Jadi kriteria arus bawah laut atau ITF, Indonesian True Flow, itu perlu masuk kriteria juga. Contoh yang di mana? Di Laut Timur, pipanya minyak yang Australia, pengeboran itu kan pecah karena dia vibrasi kena natural frekuensi, akhirnya patah. Nah, ini hal-hal lain yang mungkin perlu kita masukkan waktu kita mengajukan kriteria untuk pemilihan site selection. Terus, yang kedua, Pak, ini dari dulu kita otak nggak kemana-mana ya Pak. Tadi saya sepakat dengan yang terakhir sama yang Pak Doni. Challenge-nya banyak, terutama untuk mooring, cable laying, dan site selection. Kita belum pernah bergerak ke arah FS, apalagi basic design hingga DED. Jadi bulat dari situ ya Pak. Ini perlu dicari jalan pemecahannya, apakah kita memang niat untuk mengadakan prototype. Saya nggak terbayang pipa sebesar pipa water intake-nya berapa diameternya Pak untuk kedalaman katakan 700 meter itu kan besar sekali pipanya. Nah, yang sampai sini sampai tahap webinar hari ini sebetulnya yang kita harapkan adalah ada progres berikutnya. Ini yang kita masih jalan di tempat, walaupun tim BRIN dan PLN sudah mulai lagi sekarang untuk lakukan survei di Bali Utara, tapi juga mudah-mudahan nanti progresnya juga kita bisa melangkah maju sedikit demi sedikit. Harapan kita bersama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Boleh saya langsung jawab nih Pak moderator? Silakan Pak Doni langsung dijawab. Jadi Pak Wahyu Pandu, memang untuk OTEK ini banyak hal yang perlu dipelajari. Tetapi dari sekian hal yang sudah dilakukan, kita untuk saat ini sudah sepakat waktu itu dengan tim Jepang dan di Balitbang Pak Toto untuk fokus ke Bali Utara, Pak. Jadi yang lain itu nanti saja kita pikirkan dulu. Nah, data-data Bali Utara itu sudah dibuat oleh P3GL, Pak. Untuk masalah segala macamnya, arus, gelombang, temperatur, kedalaman, dan lain-lain. Itu sudah dibuat oleh, dulu namanya P3GL, sekarang namanya SP apa gitu loh. Karena dia sudah menjadi BLU. Tidak ada lagi pusat penelitiannya gitu. Penelitiannya dihilangkan. Jadi namanya. Untuk itu memang untuk FS justru inilah yang tahun 2018 tim OTEK Jepang dengan Pak Toto menandatangani MOU untuk membuat FS Pak di Bali Utara. Dan Jepang untuk detail FS-nya dibiayakan dari Jepang. Hanya untuk orang-orang Indonesia dia tidak masukkan biayanya. Pak Toto setuju. Kemudian tahun 2019 kena COVID dan Badan Litbang dibubarkan. Itu kondisinya. Nah, kalau FS yang berikutnya, saya baru 3 bulan yang lalu berjumpa dengan Kepala Pusat
P3GL yang di Bandung yang baru, namanya maaf PS apa gitu lupa saya. Itu beliau BBSTGL. sudah memasukkan anggaran untuk penyusunan FS detail di Bali Utara, Pak. Jadi saat ini ESDM pun fokus ke Bali Utara. Tetapi yang jadi kendala nih, Pak, kita kan kalau kita ada uang dari luar negeri, ngapain kita pakai uang kita sendiri? Sedangkan Jepang itu dia butuh untuk mendapatkan suatu lokasi yang betul-betul bisa dipraktekkan gitu untuk skala 5 megawatt. Nah ini yang nggak bisa permasalahan yang nggak bisa selesai itu, Pak. Sekarang tuh OTEK mau komunikasi dengan siapa mereka gitu loh, Pak. Gitu Pak Pandu. Ya, noted, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Doni atas paparannya, juga tadi kepada Pak Sasono atas paparannya di acara sistem volume 8 hari ini. Ini sangat menarik sekali karena ini membuka mata kita akan pentingnya pemanfaatan laut, baik untuk distribusi maupun energy conversion seperti menggunakan sistem OTEK ini. Dan harapannya BRIN bersama dengan industri dan mungkin melanjutkan kerjasama yang sempat terputus dengan METI Jepang bisa mengembangkan dan mengimplementasikan OTEK ini di Indonesia. Mungkin terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu diskusi kali ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak moderator kita, Pak Abrian Syah Arisani, dan terima kasih juga kepada para narasumber, Bapak Doni Akhirudin dan Bapak Sasono Raharjo. Mungkin bisa memberikan virtual applause-nya untuk Bapak-Bapak narasumber yang sangat semangat memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Terima kasih juga terhingga kepada seluruh peserta atas antusiasmenya dalam mengikuti acara ini. Dengan berakhirnya sesi pemaparan dan juga diskusi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi semua pihak sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan webinar ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami aturkan permohonan maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu dan selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Pak Ibu. Doni, Mas Sasono dan teman-teman semua. Makasih. Terima kasih. Yuk. Pak Doni, sampai ketemu, Pak.